Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama gue Pujasetia. Di video kali ini kebetulan gue main lagi, ketemu lagi sowan aja sama temen gue. Salah satu temen gue dari tempat kerjaan lama, namanya Gunawan Muhadi. Jadi gue biasa manggilnya Wawan ya. Dia ini Jadi gini Wan, gue sebenarnya pengen ngajak lu ketemu, pengen ada yang gue obrolin karena kan 4 tahun ini kan gue ada di Medan nih ya, Binjai, lebih tepatnya di Binjai. Terus sambil minumnya Mas lu. Iya. Jadi agak kaku kayak apa. Nah, kalau baterainya habis monitor ya Wan ya. Jadi kita nganga-nganga aja kagak ini. Gambarnya nggak ngerekam. Jadi sini gue pengen ngobrol aja sama dia. Jadi jalan 5 tahun, 4 tahun gue di Medan, setahun terakhir ini gue balik ke Jakarta, lebih tepatnya ke Bekasi sebenarnya, ke rumah orang tua gue lagi. Gue ngelihat ada satu fenomena baru nih, Wan. Yang menurut gue nih, ya gue sebagai orang awam dan gue ngeliat Wawan ini sebagai bisa dibilang gue ngeliat lu kayak budayawan Betawi lah. Waduh, berat. Berat nggak tuh? Berat. Kalau dibilang budayawan terlalu berat. Kenapa Karena, berat? Orang yang dibilangnya ahli di bidang Betawi gitu. Kalau gue memang orang lahir di Betawi. Pelaku seni Betawi. Pelaku seni. Oke, berarti gue sebut Wawan sebagai pelaku seni Betawi. Kalau budayawan tuh, waduh, terlalu berat sih menyandang seorang gelar budayawan tuh berat banget. Iya. Karena gue pernah denger budaya orang Indonesia itu kan malas baca gitu kan ya. Jadi kalau misalnya orang malas baca itu berarti dia budayawan dong. Jadi kalau dia ngelakuin sesuatu budaya Indonesia bisa dibilang dia budayawan. Tergantung. Kalau itu laki, kalau laki budayawan. Kalau perempuan budayawati. bisa. Temuin aja. Bisa. Jadi guys, gua dulu di kantor gua yang lama itu pernah diajak. Jadi kita pernah ada acara manggung ya, bisa dibilang manggung di satu event di kantor kita yang lama itu. Event tahunan lah. Ya, event tahunan. Jadi Wawan punya ide kita manggung aja sebagai Sebidang Rindu pada waktu itu nih. Gambarnya kayak gini nih. Nah, itu dia. Jadi gue dan teman-teman diajak sama Wawan buat nampilin suatu itu bisa dibilang budaya Betawi nggak, Wan? Ya, karena gabungan sih ya. Dulu kita bikin palang pintu, rebana juga. Oh iya, pantun-pantun kita ya. Iya, bikin palang pintu, dan itu konsepnya lumayan agak berat sih memang kan. Biasanya yang tampil itu kan pasti orkes musik lah, terus drama dulu masih musim banci kali ya, peran banci itu laku banget zaman dulu. Nah dulu gue inget salah satu bos kita, dia agak kurang setuju kalau kita pakai bebancian. Iya, pakai gaya-gaya banci itu agak kurang suka gitu. Dan ternyata gue memang nggak ada gambaran ke sana sih. Jadi tampil perform kita itu ya udah ngalir aja gitu. Iya. Gue cuma bikin ini garis merahnya begini. Nanti lo ngomong gini, udah selebihnya di atas kita improve masing-masing kan. Berarti kalau secara kemasan itu baju yang kita pakai pada waktu itu bisa dibilang baju budaya Betawi? Enggak juga sih. Cuman memang modelnya mirip. Kalau baju Betawi kan bisa ada selempang. Biasanya selempang sini kan sarung kan. Ini kan kemarin tuh sarung, kayak batik kan. Itu udah modern sih. Benerin dulu. Oh, berarti itu sebenarnya budaya Betawi stylenya, cuman memang motifnya yang bukan Betawi banget atau gimana? Ya udah dikemas lebih baru lagi aja. Oh, tapi tetap dasarnya dia budaya Betawi style itu ya, karena ngalungin si sarung tadi itu ya. Baju koko, celana bahan diselempangin sarung itu pasti orang lihat udah Betawi banget. Oh iya, betul. Tapi kita nggak pakai peci waktu itu ya? Iya nggak identik juga ya? Nggak juga sih. Ya karena nyewa juga ya, itu nyewa nggak? Nyewa apa minjem? Kebetulan ada di rumah. Nah itu dia, makanya gue bilang dia sebagai pelaku seni Betawi lah, pelaku seni Betawi. Jadi barangnya ada di dia semua gitu. Jadi yang modalin si Wawan kemarin semua tuh acara itu. No budget. Iya betul, no budget, dan alhamdulillah juara 2 ya kita ya. Lumayan lah. Dengan modal 0 rupiah, dadakan lagi kan. Iya. Persiapan apa gitu. Tapi kalau kan kita main rebana tuh waktu itu tuh, itu termasuk enggak juga ya? Rebana itu budaya bukan, itu Arab, enggak juga? Ya. Arab ya? Arab. Kalau yang Betawinya itu namanya samrah, musik samrah. Tapi alatnya itu juga? Alatnya mirip rebana. Mirip rebana. Ya, tapi yang kita main rebana. Kemarin rebana.
Oh, kalau kalau alatnya mirip rebana, Samra. Samra. Itu dari Betawi, nama alatnya Dari Betawi, Samra. iya. Oh. Tapi alat yang lu mainin dari Betawi itu ya? Tehian itu. Oh iya, kalau gue tuh Ya, mainnya dia mainin tehian nih dia nih. Iya, Karena iya. bingung. Biasanya kalau di home band gitu kan ada apa? Biola. Gitar, melodi Iya, lah iya, apa iya. ya gitu. Ini nggak ada. Udah pakai yang unik aja ya. Kebetulan gue bisanya alat musik itu gitu kan. Kita coba perpaduin dari Betawinya ada. Dan ini anak laki main rebana kayak gimana sih gitu kan. Bayangin loh, cowok-cowok main rebana gitu loh. Iya, iya, iya. Biasanya rebana identik apa? Ibu Bung Taklim. Iya. Makanya. Ibu Bung Taklim tuh main rebana. Ini Dan itu cowok-cowok. dan kita pun nggak pakai nyanyi ya waktu itu ya, cuma Nyanyi juga. pak tuntung. Maju mundur aja. Ketemu juga lagunya di sana doang. Iya, aduh. Iya. Nah, terus balik lagi ke fenomena yang tadi gue pengen tanya sebenarnya, Wan. Apa tuh? Gue setahun belakangan kan udah di sini ya, udah di Bekasi, di Jakarta lagi lah, bolak-balik Bekasi Jakarta karena rute kerja gue di situ kan sekarang. Gue ngelihat fenomena ondel-ondel nih, Wan. Wah, iya. Ondel-ondel tuh di jalan udah makin, yang gue tahu biasanya kalau ondel-ondel itu kalau lagi ada pagelaran, Iya. ulang tahun Jakarta, ya kan. Nah terus ngelihat kok makin banyak gitu di jalan, Wan. Dan gue nangkepnya nih, gue ngelihatnya kayak, loh kok ondel-ondel jadi alat minta-minta nih, gue ngelihatnya gitu. Karena ada sebagian yang pakai live main dia, Iya. atau ada yang pakai rekaman tuh, pakai gerobak aja tuh. Nah ondel-ondel sendiri itu tadinya sebenarnya apa, Wan? Kalau ditarik dari yang ke Awal. belakang itu, awal itu. Kalau orang dulu kan masih ada kepercayaan klinik gitu ya. Nah, ondel-ondel Mistis, itu, mistis. Ya, mistis. Ondel-ondel itu sebagai alat pengusir roh-roh jahat. Oh gitu. Kalau di budaya Betawi. Dulunya ke sana gitu. Dulunya gitu. Iya. Kenapa sepasang? Ya itu jadi Harus ada cewek cowok. harus ada cewek cowoknya gitu loh. Anaknya Jadi juga sebagai ada ya, penunggu. setahu gua? Ya anaknya ada. Jadi memang ayah ibu sama anaknya gitu Iya, dulu. makanya kan di lagu Betawi ada anak ondel-ondel jejingkrakan gitu loh. Oh lagunya gitu. Iya. Anak ondel-ondel jijingkrakan. Oh Iya. anaknya. Iya, ada lirik di lagu ondel-ondel gitu. Itu liriknya buat ngusir setan itu bukan? Bukan, itu mah lagunya Bang Ben aja dibikin. Oh, Kalau iya. almarhum Benyamin kan bikin lagu, ngobrol aja jadi lagu Iya, ya kan. iya, Jadi iya. sekenanya dia aja gitu. Jadi gitu. Kalau dilihat tadi masalah Jarah, ya? ondel-ondel, kenapa setahun ini makin banyak ya? Aha. Entar dulu. Kan dia tadinya itu budaya buat ngusir setan. Iya. Ngusir mistis lah Ngusir yang roh berbau. jahat. Nah, terus bisa jadi budaya itu memang yang mengapa ya? Menginisiasi kalau ondel-ondel itu jadi pengusir setan itu siapa, Wan? Berat. Wah, berat itu. Oh, nggak sampai ke sana ya? Sampai. Karena Gua dia cuma- bukan ahlinya, Iya, bukan budaya, bukan budayawan, bukan mereka pelaku budayawan. seni aja gitu. Iya. Wah, awalnya dia memang buat ngusir roh-roh Ya, ada jahat gitu. cerita dari pendahulu kakek gitu. Oh, berarti Ondel-ondel, Bang. ondel-ondel, gue nangkep sesuatu nih, ondel-ondel mungkin bisa jadi apa ya, kayak lawannya Jalangkung kali ya. Jelangkung, leak, Oh, karena kan kalau Jalangkung kunyang. Jalangkung Kalau kan, diadu menang siapa tuh? karena kalau Jalangkung kan boneka buat Iya. manggil kan. Boneka buat. Nah sementara ondel-ondel Buat ngusir. bisa dibilang boneka tapi ukurannya gede buat Iya. ngusir. Iya, menang ondel-ondel pasti Jelangkung Iya, udah iya. minder duluan. Oh berarti itu lu taunya juga dari cerita kakek. Iya. Seiring zaman bergeserlah dia jadi budaya Betawi. Budaya Betawi karena memang kayak contoh tadi yang gue bilang mungkin kalau di Bali sekarang tiap tahun ada pagelaran ogoh-ogoh ya. Nah itu kan ciri khas Bali kan. Iya, iya, Jadi kalau kita ngelihat ada boneka gede yang diarak itu, oh ini dari Bali gitu loh. Ondel-ondel, oh ini dari Jakarta. Jadilah ikon Jakarta. Oh iya karena sering dipakai buat event-event si kota itu gitu, Iya, si provinsi sering itu gitu. ditampilin, jadi masa ngeliat ondel-ondel pasti dari Jakarta gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan gue yang awal tadi. Nah. Menurut kacamata lo nih sebagai pelaku seni Betawi, yang tadi gue tanya itu kenapa ondel-ondel tuh jadi apa ya? Jadi alat buat minta-minta, guys, bisa dibilang. Gua ya ini menurut kacamata gue, makanya gue nanya lah, ngobrol aja sama dia. Menurut kacamata lo gimana tuh? Kenapa jadi malah sangat bergeser? Ya. Kalau gue pribadi sebagai orang Betawi sebenarnya sih seneng ya ondel-ondel itu tampil di ruang publik. Iya. Kalau dari Makin banyak orang iya, tahu. orang tahu, oh ini asal tempatnya yang bener nih, ditempatin yang bener gitu loh. Maksudnya? Ya contoh lah di sebelum ada pandemik ini kan di Jakarta ada Car Free Day itu, Iya. ditaruhlah di sana. Oh, iya. Disediain space untuk pertunjukan mereka gitu loh, digabungin sama
alat-alat musik Betawi, Iya, mereka iya. sebagai pengiringnya, Iya. itu orang jadi tahu oh ini ondel-ondel ada di sini. Yang orang tahu kan ondel-ondel itu kan cuman ulang tahun Jakarta ada Monas. di Monas atau di kantor wali kota, kantor gubernur itu pun di pintu dan dia pun diem Nggak gerak-gerak, nggak ada gerak, kan? musik ya, Nah, cuma tapi kan- dipajang aja. Iya, tapi kalau itu ada di tempat yang benar dan tepat itu, contoh kayak di Car Free Day tadi, orang jadi ngerasa kehibur yang tadinya ondel-ondel mungkin orang lihat serem kan, muka merah gitu kan. Muka putih, bedak Ya, yang laki rata-rata merah. Merah ya. Yang laki mukanya merah, Oh, serem gitu. kenapa gitu kan? Emang dari sana gitu. Ya, yang dari laki-laki ngebedain itu ya, laki-laki Iya, merah, gitu. perempuan putih. Perempuan putih. Putih. Gitu kan. Yang tadinya orang cuma ngeliat diam, tapi kalau diiringin ada musik Betawi juga di situ dan dia bisa agak hidup lah. Itu senang sebenarnya ngeliat begitu ada ondel-ondel keliling itu senang. Cuman yang jadi masalah tadi, kenapa dia jadi budaya minta-minta itu? Gue juga kaget juga sih pas begitu keliling. Lu ngerasa ondel-ondel jadi keliling buat minta-minta tadi mulai kapan? Ya udah 2 tahun belakangan ini lah. Oh ya mungkin karena gua baru pindah juga ya. Sebelumnya masih 1-2 kita temuin, Iya, itu pun iya. masih di daerah Kemayoran ya kalau nggak salah ya. Wih, siap. Makasih Dan Mas ya. Itu pun masih di daerah-daerah sana lah, masih di daerah Kemayoran, daerah-daerah kota lah. Kota besar Tapi lah. Sekarang sampai masuk gang pun mereka ada Iya. gitu loh. Dan itu yang buat agak gue sedihnya. Kenapa? Karena kalau mereka tampil itu, kita lihat dari sisi lainnya dulu deh. Dia bawa musik, bawa ondel-ondel, diiringin sama, kan ada yang langsung ya. Iya, ada yang main langsung, ada yang pakai rekaman. Nah, yang bikin rusak Betawinya itu ketika dia pakai rekaman tapi lagunya lagu lain. Maksudnya bukan lagu Betawi, lagu koplo gitu. Koplo segala macam gitu loh. Itu yang sebenarnya agak ngerusak gitu kan. Jadi Betawi kok ondel-ondel background lagunya bukan lagu Jadi Betawi. detik kedangdut ya jadinya ya. Ya macam-macam Iya. Jadi gitu. Dan kenapa dia jadi minta-minta? Mungkin juga ya ruang publik untuk ondel-ondel itu di Jakarta bisa dibilang Makin sempit. Jarang. Jarang banget. Rata-rata kalau di gua kan gua punya sanggar ya. Banyak juga orang yang nyari, "Pak, ada ondel-ondel juga nggak?" gitu. Dan mereka nyewain cuman sebatas ya tadi buat penerima tamu, buat ditaruh di pintu aja nih. Iya, nggak dimainin ya. Nggak dimainin gitu kan. Sedangkan mungkin ada oknum ya kita bilangnya ngeliat, oh ini sebenarnya bisa jadi lahan juga nih buat bisnis gitu Iya, kan. iya. Jadiin lapangan ngamen gitu kan. Udah minta-minta, itu yang salah sih sebenarnya. Kalaupun dia tampilnya itu kayak tadi nih di Car Free Day, dia ditempatin ada tempat space kosong dan mereka cuma di situ tampil, bukan minta-minta tapi orang tanpa sadar, oh ini bagus. Contohnya kita ke Jogja, ke Malioboro, mereka angklung ya. Iya. Angklung dia diem di tempat. Iya. Orang datang buat nikmatin. Otomatis mereka tanpa minta kita udah ngasih. Iya. Karena mereka terhibur. Iya. Oh ya, gue cuma ngeliat musik angklung mungkin dari TV atau cuma denger dong angklung gimana sih. Iya. Ini langsung Live, kan di depan mata gue nih. Oh musiknya begini enak juga ya mana gitu. Enggak tadi gue bilang di awal. Berarti yang salah sebenarnya karena kelilingnya tadi ya, Wan ya. Kelilingnya. Jadi terkesan kayak minta-minta. Kalau mereka lebih kreatif kayak orang-orang luar. Contoh kita ambil di daerah Jogja itu bisa dibilang kreatif itu karena mungkin pemerintah sana juga menyediakan tempat Iya. di Jalan Malioboro itu kan sekarang kan ditutup kan, mobil udah nggak boleh lewat. Iya. Gitu. Jadi Terus orang jalan kaki, jalan kaki doang. orang nikmatin sambil belanja, oh ada hiburan di sana. Apa salahnya nih di Jakarta juga khususnya Pemprov DKI itu menyediakan tempat juga kayak tadi ada ondel-ondel, ada hiburan, musik Betawi macem-macem lah gitu. Musik Betawi kan nggak cuma gampang ngeromong doang, ada tanjidor juga, ada samrah juga tadi, ada keroncong gitu. Kita kolaborasiin aja gitu. Jadi orang olahraga juga sambil ngelihat pertunjukan musik, jadi nggak jenuh gitu di jalanan. Gitu sih. Nah, apa mungkin ya, kan seniman ada banyak macam ya, Wan ya. Makanya tadi kan gue nganggep lu sebagai budayawan Betawi awalnya nih. Terus sekarang lu bilang lu pelaku seni aja gitu kan, bukan budayawan karena terlalu berat kalau budayawan. Nah, apa mungkin di luar sana mungkin dia memang tadinya tuh hari-hari sebagai pelaku seni Betawi gitu kan. Terus mungkin tadi lu bilang ada kaitannya karena ruang untuk si ondel-ondel ini makin sempit, mereka nggak punya pemasukan dari waktu buat manggungnya, waktu buat ngisi acara-acara yang berkaitan sama
ondel-ondel itu tadi apa gara-gara itu juga ya? Itu bisa juga pemilik sanggar ondel-ondel ini udah kehabisan ide nih. Iya, udah nggak ada yang nyewa nih ya kan. Event tahunan. Iya. Sedangkan mungkin ada Hidup yang kan bulanan biayanya. hidup bulanan, harian. Mungkin ada yang memang dia hidup hari-harinya tuh dari seni doang. Dari seni dia ondel-ondel gitu. Bisa juga kayak gitu, tapi tadi dibilang ada oknum yang ngambil kesempatan nih. Ini kayaknya bagus kalau ditaruh di jalanan, terus keliling lagi kan gitu. Itu yang agak salahnya sih di situ. Iya ya. Bisa jadi gitu juga ya. Iya, karena udah jarang ada yang nyewa, yang ibaratnya kayak sekarang hiburan lebih ke musik hip hop, rap, ya kan, dance. Jadi membuat si pelaku seni tadi ya mikir jadi mungkin itu salah satu bentuk kreativitas mereka, tapi tanpa mereka sadar salah gitu ya. Tempat, jadi menurunkan si value dari si ondel-ondel itu menurut kacamata gue ya, karena keliling tadi. Iya. Dan memang kodratnya ondel-ondel tuh diem sebenarnya, bukan untuk dikeliling kemana-mana. Berarti kalau dipajang nggak salah dong? Nggak salah. Bukan dipakai buat goyang-goyang gitu, bukan? Kodrat tadi memang diem, ditaruh di misalnya kalau kita balik ke sejarah dulu, dia buat ngusir setan gitu, berarti misal di rumah tertentu yang mau kita usir dia ditaruh aja gitu. Ya bukan kita ada rumah angker taruh ondel-ondel, bukan begitu. Iya. Kodrat tadi memang diam di tempat dan nggak keliling-keliling gitu. Kalau tadi yang gue bilang gimana caranya digabungin sama musik Betawi supaya kelihatan hidup aja gitu loh. Jadi ada hiburan lagi, nggak cuma diem doang. Gitu. Kan anggapnya si ondel-ondel ini nikmatin musik kan nih, dia goyang juga gitu, dia bisa joget juga gitu. Berarti kalau anak kecil takut sama ondel-ondel sebenarnya nggak salah ya, karena ondel-ondel memang buat nakut-nakutin setan ya. Setan bukan buat nakut-nakutin bocah sebenarnya. Cuman kan banyak tuh imam, mandi, ayo makan, nanti ada ondel-ondel, dipanggil ondel-ondel ya kan, suka gitu ya. Zaman kita bocah lu gitu kan ditakutin pakai ondel-ondel. Orang tua yang udah kehabisan akal gitu, biar anak nurut gimana caranya? Kira ada yang bilang dimakan ondel-ondel lagi, makan kolong wew lah segala macam. Jadi objek yang salah ondel-ondel, padahal dia diam aja. Nah, kalau menurut lu orang-orang di luar sana yang ngelakuin ondel-ondel keliling tadi buat minta-minta tadi harusnya gimana? Oke lah, dia pelaku yang tadinya pelaku seni budaya Betawi, kehabisan akal buat nyari pemasukan tadi yang kita bahas tadi. Terus menurut lu kira-kira mereka harus ngapain gitu? Sebenarnya kalau cara mereka gitu sih menurut gua agak sindiran buat pemerintah Pemprov khususnya di DKI ini. Kenapa tuh mereka kok bisa sampai liar gitu loh? Liar di jalan gitu kan. Seharusnya kayak dari Pemprov ini cepet tanggap. Ini kan bilang budaya Betawi yang kodratnya seharusnya orang-orang Pemprov adalah di dinas kebudayaan, mereka tahu pasti sejarah ondel-ondel itu apa, fungsinya untuk apa. Ketika mereka lihat ada di jalanan, harusnya mereka respon. Iya. Ini nggak bener sih. Didiemin doang ya. Jadi iya. Sebenarnya nggak bener ini ondel-ondel ada di jalan gitu loh. Nah harusnya itu dari Pemprov tuh mungkin kayak tadi gue bilang, sediainlah ruang publik untuk mereka. Gitu loh. Khususnya untuk seni-seni Betawi lah, nggak cuma ondel-ondel doang, semua juga banyak juga gitu. Berarti sebenarnya si pelaku seni ini nggak bisa gerak sendiri ya, harus ada dukungan pemerintah ya. Kalau dari sendiri sekarang gini, kalau mereka bergerak sendiri, event apa di Jakarta yang mau pakai ondel-ondel selain dari eventnya Pemprov? Iya juga. Orang nikahan nggak mungkin kalau bukan orang Betawi. Iya. Atau gue punya teman punya sanggar nih, nggak mungkin orang-orang dari luar di acara di gedung, mereka bukan orang Betawi, terus pakai ondel-ondel, nggak kepikiran kan? Iya. Gitu. Jadi mereka memang nggak bisa kalau gerak sendiri. Iya. Gitu. Asal dukung dari pemerintah ya. Iya juga. Palang pintu kan pantun-pantunan ya Wan ya. Iya kan? Itu dulu awalnya kenapa Wan pakai pantun? Sekarang orang mau nikah nih, dialang-alangin. Iya. Iya kata pengantin, buruan gue pengen buruan selesai malah dialang-alangin ya kan. Pakai pantun-pantun dulu, berantem dulu ya, berantem. Nah itu awalnya kenapa Wan? Dulu itu di Betawi kan biasa kalau mau ngerebutin cewek, lu anak mana lu gitu. Gua anak kampung seberang, mau ngapain lu kesini? Gue demen sama anak kampungan lu. Iya, anak kampung lu, perempuan sono gue suka gitu. Punya apa lu gitu kan? Mungkin Banyulan Betawi kayak gitulah. Awalnya dulu gitu. Maka disebut palang pintu. Lu kalau mau lewat sini
udah permisi dulu. Oh iya iya. Permisi bukan cuma misi bang, nggak begitu. Iya iya iya. Lu punya kebolehan apa nih gitu. Oh, salah satunya berantem tadi. Salah satu berantem. Sama pantun itu juga ya? Sama satu pantun. Kan namanya kalau orang Ya orang Betawi identik sama pantun ya. Orang Melayu juga ada sih yang pakai pantun. Iya 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 iya. Gitu. Jadi Bapak banyolannya gitu main omong-omongan lah, adu pantun, adu bacot segala macam. Lu ngelewatin pintu ini dulu nih. Baru lu bisa dapetin si cewek itu. Salah satunya. Nah, berarti itu kan palang pintu sekarang dipakai buat mendapatkan gadis impiannya lah ceritanya. Ya. Berarti itu dari pihak laki ya? Dari pihak laki. Pihak laki. Oh, berarti yang malang itu dari pihak perempuan. Pihak perempuan yang malang. Terus kalau ada tuh kalau seserahan di nikahan orang Betawi pakai roti buaya tuh. Iya. Itu awalnya kenapa Wan, ceritanya? Kenapa harus roti buaya gitu? Karena dulu waktu nikahan siapa ya? Nikahan gua apa nikahan adek ipar gua ya? Itu ada roti buaya juga dan gua makan waktu itu keras kan dia kayak alok gitu ya. Buayanya tua kali yang lu pesen. Bukan buaya muda. Iya iya iya. Jangan budaya melarat ya? Budaya. Jangan buaya melarat, bukan buaya darat. Ya kalau orang Betawi bilang dulu kenapa simbolnya buaya, gue juga kurang tahu juga ya. Kenapa disimbolin pakai roti buaya itu? Katanya nih buaya itu cuma nikah sama satu betina. Oh. Katanya. Cuman kan yang berkembang sekarang dasar lo buaya darat. Buaya darat apa? Punya banyak cewek ya. Banyak cewek. Kan agak kontra kan iya. situ kan. Jadi nggak relevan. Iya gitu. Cuman pastinya apa gue kurang tahu, tapi kenapa dulu pakai roti buaya? Pendahulu gue sebelumnya bilang ya simbolnya buaya kayak gitu. Nikah cuma sekali. Dan nikah cuma sekali sama satu betina. Makanya dibawain itu supaya bisa ngikutin nikah lu cuma sekali sama satu perempuan itu. Oh gitu ya, baru tahu gue nih. Beneran baru tahu gue. Cuman ya itu roti buaya keras. Apa gue salah beli di vendor yang salah ya? Ya tokonya kali beda. Iya. Yang gue beli di toko material pakai semen adonannya. Dulu gue juga make sih pakai roti buaya gitu. Tapi kalau makan kan? Makan keras. Kalau gue request ke toko rotinya, itu kan bisa biar kemakan kan? Gue isi coklat, isi oh iya benar, di custom enggak kan biasanya dia kopong doang ya, maksudnya roti doang adonannya. Buat roti doang ya emang keras sih, bukan buat untuk dimakan cemilan, bukan. Iya. Cuma buat simbol aja. Cuma kan daripada udah dibikin nih, saya nggak kemakan, ya udah dibikin pakai roti bener, empuk gitu loh. Nah iya, kok gue dapet yang keras ya? Itu gue request ke toko rotinya waktu itu. Makanya gue sempat mikir apa karena kulit buaya keras jadi tekstur si rotinya jadi dibukas kayak kulitnya. Kulitnya kulit asli jangan. Berarti itu bukan kulit roti. Bukan pakai ragi ya. Nah, kalau gua nih Wan, gua kan tahu Betawi itu dari TV ya awalnya. TV, nah kalau orang Betawi ngomongnya TV bukan TV. Pakai P. Siapa? Almarhum Benyamin S ya. Terus Rano Karno, Mali Tongtong, Haji Bolot, Omas, Mastur, Mandra dan lain-lain. Pokoknya dari TV deh. Nah, kalau mereka kan ibaratnya bisa dibilang ya udah tajir lah ya. Dan mereka punya kesempatan buat tampil di TV gitu dan memperkenalkan budaya Betawi secara masif karena mereka lewat TV. Nah, kalau budayawan Betawi di luar sana yang nggak bisa masuk TV nih, ya kayak lu deh, lu kan punya sanggar tadi lu bilang. Nah, selama masa pandemi itu gimana, Wan? Penghasilannya dari mana? Karena di sanggar itu kan nggak lu doang kan, isinya ada orang-orang lain juga kan. Ya, alhamdulillahnya sih kayak gue pribadi bukan 100% berpenghasilan dari seni. Ya, kalau lu kan memang udah punya ada kerjaan lain. Dan yang agak kasihan itu bagi mereka yang memang 100% nyari uang itu dari situ. Selama pandemi ini, hampir sama sekali mereka nggak ada kegiatan apa-apa. Mungkin mereka itu rata-rata tampil hari ini untuk kehidupan seminggu ke depan. Jadi bayaran hari ini buat minggu ke depan, bayaran gitu terus sampai dari hari-hari ke bulan mereka kayak gitu. Itu kalau ada panggilan. Kalau ada panggilan sebelum pandemi ya. Dan kemarin pas awal-awal pandemi itu sampai ada salah satu pemain musik sampai datang ke rumah, dia bawa dagangan. Gitu. Apa tuh dagangannya? Mie ayam, segala macam bakso gitu. Bang beli apa bang gitu? Saya dagang nih sekarang gitu. Ada yang ngojek juga gitu kan. Memang nol kegiatan, nggak ada kegiatan sama sekali sih. Nah, bagi mereka yang udah kesempatan tampil di TV, sebenarnya kalau pemain musik pelaku seni Betawi itu nggak cuman
nimbrung di satu grup itu doang ya. Iya. Oh dia ada main di sanggar lain Iya, juga. untungnya begitu ya. Mereka itu bukan cuman hidup dari satu sanggar. Jadi kayak pemain musik di sanggar gua nih, dia juga main di sanggar lain gitu. Jadi kalau dari Sanggar lu nggak gua ada, nggak ada, dari sanggar yang lain ada panggilan pasti manggil pemain yang lain juga. Untungnya masih begitu ya. Jadi berarti harus pinter lompat-lompat ya. iya. Dan Kalau itu nggak memang, dari satu tempat nggak bisa juga ya. dan itu memang udah hal yang biasa. Jadi Iya, kita iya. antar pinjam pemain itu udah biasa. Udah Jadi biasa ya. nggak ada pemain. Oh ini pemain tetap nggak ada. Nggak ada. Karena kalau mau kayak gitu susah. Belum tentu yang di grup ini tiap bulan ada. Iya iya iya. Dan masa pandemi ini belum tentu dari misalnya dia megang di 3 sanggar nih, Iya. dia main di 3 sanggar, cabutan lah kemana-mana gitu. Dan 3 sanggar itu belum tentu juga di masa pandemi ini ada yang manggil juga kan? Belum tentu nggak ada sama sekali malahan. Bahkan kemarin sempat dari dinas kebudayaan itu kepala suku dinas kebudayaan Pak Hasanuddin itu datang ke rumah, mereka silaturahmi ke sanggar-sanggar Betawi Mereka ini siapa? dari suku dinas kebudayaan. Ah. Itu ada kepala suku dinasnya tadi Pak Hasanuddin sama tim-timnya lah, sama kepala-kepala di bawahnya itu. Mereka justru nanya gimana kegiatan selama pandemi, ada kegiatan atau enggak gitu. Mereka liputan, Mereka silaturahmi aja biasa. nggak bawa kamera atau apa? Ada. Ada. bawa kamera juga. Kebutuhan itu doang kali itu. Apa namanya? Iya, kamu udah ngelakuin ini belum? Buat ini kan, ya kan? Ya nggak? Aduh salah. Ntar gue di ini lagi. ITE. Kena ITE. Jadi gitu, memang nol sama sekali. Dan untungnya mereka yang punya kesempatan tampil di TV sih, ya syukur alhamdulillah ya. Jadi setelah Pak siapa tadi Pak Hasanuddin itu datang, ada titik cerah atau gimana? ya mereka lebih ngasih semangat aja sih. Tetap pesannya itu tetap latihan. Mereka Tapi kan butuh duit latihan. itu dia. Nggak bilang Pak butuh duit Pak, Bapak nggak ada acara apa kayak bikin apa gitu. Nggak ada omongin itu, maksudnya ya kita latihan tetep Pak, tapi kan kita butuh event. Justru Maksudnya dari beliau nggak bisa ngasih lahan lah, ngasih lapak lah. Sebelum kita buka omongan terkendala budget, mereka udah buka omongan duluan. Jadi anggaran di tahun 2020 ini dia bilang banyak sebenarnya. Kegiatan-kegiatan di luar itu banyak. Dananya udah ada nih kan, mereka pasti nyusun anggaran kan. PBD ya? Iya, PBD dari tahun 2019. Oh ini rencana anggaran tahun 2020. Dananya sekian nih untuk khususnya di kesenian gitu. Mereka punya. Dan karena memang ada pandemik ini, jadi seluruh anggaran itu dialihin ke Covid, khusus penanganan Covid. Iya. Dan mereka juga bilang bahkan gaji mereka tiap bulan juga dipotong untuk penanggulangan Covid. Jadi mungkin mereka tahu nih, jangan sampai nih gue datang, maksudnya orang Sudin itu datang, lu minta duit, makanya dia buka omongan dulu. Oh, langsung disekak di awal ya? Iya, kita nggak punya anggaran sama sekali, jadi mereka itu datang sebagai silaturahmi. Karena dialihkan semua ke penanganan Covid. Ngasih semangat juga ya teman-teman yang pelaku seni Betawi, kalau bisa tetap aktif, tetap latihan, kalau bisa diupload lah di Instagram atau di YouTube. Benar. Kan lagi zaman-zaman kayak gini nih, maksudnya di YouTube pun kalau misalnya ya bisa dibilang nyampah aja ke sosmed lain, link ini, mana tahu ada yang ngeklik nonton kan. Dan itu memang kurangnya seni Betawi itu, yaitu kurang ekspos sih sebenarnya. Iya betul. Sebenarnya potensi pelaku seni Betawi sekarang tuh udah agak bagus ya, banyak anak muda. Iya. Kalau dulu waktu gua menggeluti dunia musik Betawi ini dari kelas 2 SD. Itu mulai dilatih sama almarhum kakek Ngkong, gue bilangnya. Dulu yang main pasti rata-rata orang tua semua, udah 50 ke atas. Iya. Udah nggak masuk obrolan ya? Iya, udah nggak masuk. Mereka bercanda apa kita bengong. Gue mau ngikut dikira songong. Iya. Itu sekarang umur 20, bahkan kan di Jakarta jadi salah satu kurikulum, kalau nggak salah jadi mata pelajaran juga. Dan itu bagus sih di situ. Oh, di sekolah-sekolah Jakarta jadi ada kalau dulu PLKJ ya? Iya, dulu PLKJ zaman kita. Apa ya namanya, muatan lokal atau apa gitu ya? Mulok. Apa penjaskes? Bukan dong. Berarti sebenarnya harusnya yang muda-muda ini kan tadi lu bilang kurang terekspos. Iya. Berarti waktunya mengekspos diri lewat platform-platform yang udah ada, Wan. Iya sih. Iya kan? Dan lagi-lagi memang kalau untuk kesenian Betawi tadi sih, kenapa peminatnya kurang, dalam tanda kutip anak mudanya kurang berminat juga. Itu pemain seni musik Betawi yang sekarang yang muda-muda.
kalau bukan keturunan pasti masih saudara. Iya betul. Ini cucunya Engkong ini, Engkongnya punya sanggar Betawi, mau nggak mau nurunin karena ada darahnya gitu loh. Jadi Nggak ada tuh yang dari suku etnik lain. Wah, misalnya kayak gue dari Jawa nih, tertarik ke belajarin budaya Betawi, ada juga ya. 1-2 orang ada. Bahkan di temen gue sendiri ada, emak bapaknya Jawa, tapi karena memang dari kecil main sama gue, kalau setiap gue manggung dia ngikut, ya dia bisa mainin itu. Iya. Tapi kan nggak semua orang Iya. terhitung lah orang-orang yang Terhitung jari bisa ya. kayak gitu kan. Dan lagi-lagi memang kesempatan buat tampil di ruang publik itu agak kurang. Jadi seni Betawi ini agak kurang dilirik sih sama anak muda ya. anak muda sekarang. Kayak main tanjidor, mana ada yang mau nih trompet kayak gitu. Iya. Takut kelilit kali kayak Atun. Dimakan trompet. Sama napasnya kan kalau main trompet itu Harus kuat ya. wah kayak kita gini ngerokok mana Bisa. Harus berenang kali, berenang. Renang, pelari. Jadi sebenarnya intinya buat apa ya? Buat melestarikan budaya Betawi dan mentertibkan ondel-ondel yang suka keliling-keliling itu juga butuh bantuan dari pemerintah ya. Iya. Maksudnya pemerintah membuat aturan khusus buat ini loh budaya Betawi jangan dijadikan Salah gunakan. jangan disalahgunakan lah, dan memang harus ada ruang khusus disediakan Ruang sama publik. pemerintah buat menyalurkan itu gitu. Ya paling saran aja sih ya, buat pemerintah Pemprov DKI khususnya nih terkait ondel-ondel tadi memang agak risih sih gue sendiri sebagai orang Betawi, takutnya dipandang sama orang luar Betawi kok ondel-ondel jadi begitu sekarang gitu kan. Jadi ya itu value-nya turun Iya. kayak tadi gue Udah bilang. lagi kan bikin macet juga bro. Betul. Iya, mereka pakai jalan udah kayak punyanya dia sendiri. Iya, ya kan? karena si gerobaknya itu nggak bisa lihat trotoar, ngambil jalan dia. Ambil jalan ondel-ondel kiri kanan dia hajar juga kan. Iya. Takutnya orang malah wah dasar nih orang Betawi, takutnya kan begitu padahal mungkin mereka bisa jadi yang main itu bukan pure orang Betawi, Iya. mereka menggunakan alat dari Buat Betawi, nyari- gitu ya. buat nyari Kita uang tadi. nggak bisa nyalahin juga, maka mungkin ya itu nafkah cara mereka cari nafkah gitu, tapi caranya ada salah. Caranya salah ya. Nggak kriminal sih sebenarnya, nggak kriminal. Nah, gimana ya ganggu aja sih, Iya. ganggu ketertiban di rumah. Pasti kalau ada dia macet ya kan. Sarannya buat Pemprov DKI khususnya dari dibilang memang seni Betawi ini kurang kesempatan tampil di ruang publik. Itu kurang banget. Gue sendiri selaku pelaku khususnya. Karena itu jadi sampingan lu juga kan, Wan? Tahu gua, waktu lu dulu kan lu pulang kantor, kadang Sabtu Minggu masih main juga kan. Iya. Lu? Iya. Ya buat teman-teman yang lain yang sanggar yang udah punya nama sih mereka Masih aman ya? masih aman. Cuman kan sekarang banyak sanggar-sanggar baru. Iya. Ataupun sanggar nih memang nggak punya ikon nih gitu. Contohnya kayak almarhum Haji Nori itu kan dia punya sanggar, dia kan kebantu sama Nama besarnya. namanya, Iya. gitu. Untuk sanggar-sanggar yang lain yang nggak punya ikon itu kan dulu orang kurang tahu nih sanggar siapa sih. Jadi ketika nyebut sanggar Haji almarhum Haji Nori, mereka udah tahu karena Ini aja Haji Wawan. belum mati dong. Jadi intinya ya buat teman-teman luar sana mungkin janganlah disalahgunakan Ya. salah satu simbol budaya Betawi yaitu ondel-ondel buat dijadikan lahan nyari duit dengan cara yang salah gitu. Jadi ya balik lagi sama pemerintah kota juga ya bisalah dibuatkan lapak khusus gitu. Jadi supaya teman-teman pelaku seni budaya Betawi ini nggak kehilangan penghasilan lah, bisa dibilang gitu ya. Penghasilan nggak, budayanya juga nggak hilang Iya. gitu. Ya paling gitu deh. Wan, makasih banyak nih udah ngasih insight gua tentang budaya Betawi. Sama-sama. Walaupun gak terlalu dalam ya kan, lu juga bukan budayawan banget ya, hanya pelaku seninya. Cuman ya hitung-hitung sawan juga, gue udah lama gak ketemu sama lu. Oh ya terakhir makasih buat Wiji Coffee nih, tempatnya lumayan asik ya Wan ya. Ini gue dapet referensi dari dia, adanya di Kalisari, nanti gue tulis alamatnya. Oke, kira-kira segitu aja. Makasih banyak udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.